This conference will now be recorded. Oke. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan ini di depan teman-teman mahasiswa lintas kampus, lintas perguruan tinggi. Ya, saya akan menyampaikan konsep agama sebagai bagian konsep dari bangsa Indonesia, dan ini salah satu dari bab buku psikologi Indonesia yang sebenarnya udah terbit. Nanti kita akan bahas bagaimana mendapatkannya belakangan lah, setelah kita bahas konsepnya. Oke. Pertanyaannya sebenarnya, kalau misalnya ditanya ke teman-teman mahasiswa nggak harus teman-teman mahasiswa, bisa juga orang lain gitu. Kalau dianggap tidak beragama itu sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Orang ateis gitu, itu kalimat yang kesannya positif atau negatif? Ada yang mau menyampaikan ini? Jessica barangkali? Apa sih kesan Anda? Oh iya, sebelumnya sebelum kita lanjutkan perkuliahan, mungkin saya untuk perkuliahan saya, Anda boleh bertanya kapanpun, tidak harus menunggu selesai perkuliahan baru bertanya, tidak harus menunggu slide-nya habis. Anda bisa memberi tanda di kamera Anda, kalau nggak kelihatan mungkin bisa di teks atau bisa dinyalakan audionya nanti untuk bertanya. Tapi kalau uh, tidak ingin bertanya, mungkin bisa di mute dulu mikrofonnya. Itu. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaannya. Apakah menurut Anda kalau Anda atau kata ateis, mungkin kemarin sempat membahas juga bersama Pak Karel tentang stigma. Kalau misalnya ada orang menyebut Anda seorang ateis, nggak percaya, nggak beragama, gitu, atau apa kafir atau nggak bertuhan, gitu, itu sesuatu yang dirasakan positif atau negatif kah? Gimana kira-kira? Negatif, Pak. Negatif. Menurut saya negatif, Pak. Oke, terima kasih. Eh, saya rasa yang lain pun akan berpikir bahwa ini sesuatu yang rasanya kok negatif. Nah, di sini saya menawarkan konsep bahwa untuk orang Indonesia agama itu bagian dari konsep diri gitu. Jadi ketika Anda menghina agama itu seolah-olah menghina konsep diri orang Indonesia tersebut. Gitu. Ya dengan agamanya masing-masing ya. Jadi agama itu jadi sesuatu yang sensitif ketika dibahas di Indonesia. Oke. Nah, ini yang sebelah kiri, ini adalah hasil apa riset saya dulu bersama teman-teman di UHAMKA. Nah, juga ini ternyata dari Sabang sampai Merauke ada masalah, ada Perda Syariah, ada Perda Injil, itu ada di Indonesia gitu. Jadi sepanjang ini sebenarnya tema-tema keindonesiaan itu tidak pernah lepas dari isu-isu agama. Nah, ini salah satu alasan kenapa sih saya mau mengangkat hal ini. Oke, nah kemudian nih dalam konteks Indonesia ternyata agama itu dalam konteks Indonesia ternyata agama itu diakui. Ini ada Pancasila ya, ada Tuhan Yang Maha Esa, juga ada tentang pembukaan gitu, pembukaan Undang-Undang Dasar. Agama dianut oleh lebih dari 98% penduduk Indonesia, tapi ini hitungan kasar ya. Saya tidak punya data resmi, tapi kalau dari klaim-klaim yang umum itu memang agama dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Kemudian, nah
secara umum agama itu mengatur pembentukan norma-norma sosial di masyarakat gitu. Jadi misalnya ada interaksi-interaksi dalam masyarakat itu yang memang terbentuk dari nilai-nilai agama. Kemudian agama ini wajib belajar di sekolah gitu. Jadi Undang-Undang Indonesia itu sudah mewajibkan setiap anak itu setiap sekolah wajib menyediakan guru agama di sekolah tersebut. Gitu. Gitu. Jadi kalaupun misalnya ada SD, di situ ada 5 orang atau 3 orang Hindu gitu, yang lainnya tidak, maka wajib ada guru agama di sana. Dan di Indonesia ada kementerian khusus yang mengurusi masalah keberagaman di Indonesia, itu Kemenak ya. Terlepas dari berbagai masalah di kementerian tersebut, tapi faktanya ada kementerian khusus yang mengurusi masalah keberagaman di Indonesia. Kemudian banyak juga organisasi agama yang diakui sumbangannya terhadap pembangunan di Indonesia. Ini untuk semua agama, lintas agama. Oke, nah pertanyaannya, apakah agama merupakan masalah? Kalau Anda banyak berinteraksi dengan media, mungkin Anda akan temukan ini, kerusuhan, konflik, terorisme, diskriminasi, dan prasangka antar kelompok agama. Jadi memang faktanya saat ini Indonesia itu konsep agama itu lebih banyak dilihat sebagai konsep masalah daripada solusi. Jadi agama itu lebih kental ketika dibahas di Indonesia. Nanti ada kaitannya dengan teroris, ada kaitannya dengan konflik, ada kaitannya diskriminasi, ada kaitannya dengan prasangka antar kelompok. Gitu. Dan ini dari Sabang sampai Merauke itu ada aja isu-isu yang seperti ini. Dari rumah ibadah lah, dari hubungan antar umat beragama, bahkan juga dalam kelompok-kelompok yang misalnya dalam kelompok yang di Islam itu ada Syiah, Sunni, kemudian ada juga Ahmadiyah, itu pun terjadi gitu konflik-konflik itu. Dan itu hampir merata di dalam kajian-kajian di Indonesia. Nah, kemudian okay. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau membatasi, limitasi dan disclaimer lah ya. Disclaimer itu maksudnya ada batasan yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama, sebagian besar contohnya akan lebih banyak mengangkat komunitas Islam sebagai agama yang mayoritas dianut oleh bangsa Indonesia. Tuh, jadi bukan berarti tidak ada dalam agama lain, tapi saya menyadari bahwa dalam konteks pengambilan contoh, sampel dan sebagainya, maka Islam itu akan lebih mudah terambil sebagai sampelnya. Nah, tapi juga kajiannya tidak mengarah atau menganjurkan pada partisipasi politik tertentu, walaupun sekarang mungkin lagi heboh-hebohnya, lagi banyak sekali partai politik yang menggunakan isu-isu agama sebagai upaya mereka menjaring suara. Jadi kadang-kadang mungkin terkait dengan statement politik yang berkembang, tapi ini sama sekali tidak menganjurkan atau sebaliknya tidak juga di-endorse, tidak di-endorse atau mengarah atau menggiring pada salah satu pilihan politik tertentu. Oke, jadi ini pure akademik pembahasannya. Oke, sekali lagi saya mengingatkan nanti Anda boleh bertanya kapanpun, tidak harus menunggu slide-nya selesai. Jadi silakan memberi tanda atau menuliskan teks. Nah, kemudian argumentasi yang saya ajukan ini ada dua. Yang pertama itu adalah bahwa agama itu sebagai konsep diri bangsa Indonesia atau jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, agama sebagai potensi bangsa Indonesia. Nah, sebenarnya yang kedua ini adalah implikasi dari yang pertama sih. Jadi tidak hanya konsep diri, tapi kemudian bagaimana agama itu bisa dikembangkan sebagai potensi bangsa Indonesia. Oke, saya mulai dari sini. Mungkin ada yang pernah dengar kisah sukses story-nya KB di Indonesia. KB itu ternyata itu jadi rujukan dunia
program KB di Indonesia itu jadi rujukan dunia. Gitu. Jadi kalau dulu Indonesia itu akrab dengan peribahasa banyak anak banyak rezeki, sekarang banyak anak itu 3 itu udah disebut banyak, 4 itu banyak gitu. Kalau dulu 3, 4 itu masih sedikit. Nah, jadi program KB di Indonesia itu berhasil untuk mengubah budaya Indonesia tentang banyak anak. Nah, kemudian ternyata di awal ini program KB ini banyak ditolak oleh tokoh adat dan tokoh agama. Tapi setelah pemerintah itu menggandeng ustadz, ulama, program KB kemudian mulai diterima oleh masyarakat sehingga saat ini mungkin kalau misalnya Anda dari keluarga yang satu keluarga itu 5 atau 6 orang bilang, wih banyak juga ya gitu, gede ya gitu. Walaupun dulu itu dianggap jumlah yang sedikit gitu. Tapi sekarang dianggap sebagai jumlah yang besar. Nah, ini salah satu success story. Memang saya tidak mengatakan bahwa agama sebagai satu-satunya kesuksesan program KB pada masa Soeharto, Orde Baru. Tapi ada banyak cerita bahwa pada saat itu pemerintah itu sampai harus mengejar. Jadi waktu itu saya sempat praktek lapangan di salah satu desa di Purwakarta. Mereka masih ingat pada saat program KB itu digulirkan, itu anak-anak perempuan itu pada dilariin ke gunung karena takut disuntik KB. Karena pemerintah saat itu sampai segitu maksanya gitu. Tapi kemudian ketika pemerintah mulai menggandeng tokoh-tokoh agama gitu, nah program KB ini mulai diterima oleh masyarakat sampai sekarang. Mungkin Anda bisa melihat di sekitar Anda bahwa keluarga-keluarga dengan jumlah anak 4 itu sudah dianggap terlalu banyak. Di sini di berita ini angka kelahiran total itu 5,6. Oke. Yang tadinya 5,6 anak per wanita pada tahun 70-an menjadi 2,6. Jadi sukses lah ini program yang banyak dijadikan rujukan oleh dunia. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah agama akan punah? Oke. Bagi saya jawabannya tidak. Tapi saya tidak tahu bagi yang lain. Tapi ada argumentasi tentang kenapa sih apakah agama akan punah gitu. Karena agama itu ternyata dianggap sebagai karakter orang yang tidak bisa menerima resiko dan takut menghadapi ketidakpastian. Ini contohnya misalnya Freud gitu ya. Freud itu mengatakan bahwa orang yang percaya Tuhan itu seperti anak kecil yang percaya sama ayahnya, gitu. Yang ternyata setelah dia besar, dia tahu ayahnya nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia mulai membentuk bayangan, imajinasi bahwa sebagai pengganti ayahnya adalah Tuhan. Nah ini kata si Freud. Gitu. Jadi sebenarnya bagi Freud ini cuma dia nggak mau aja dan nggak berani untuk menerima risiko, takut menghadapi ketidakpastian. Itu salah satu konsepnya si Freud. Dan ini bukan cuma Freud satu-satunya. Ada banyak tokoh lain yang juga menyampaikan hal yang sama. Kemudian ada juga yang mengatakan negara maju lebih rendah percayaan terhadap agamanya. Tapi beberapa penelitian ternyata tidak seperti itu ya. Bahkan Amerika pun termasuk negara yang cukup tinggi tingkat religiositasnya. Oke, kemudian ada juga yang mengatakan spiritual lebih penting dan lebih bermakna daripada agama. Jadi orang akan semakin spiritual tapi tidak religius. Nah, ini juga argumen yang sedang ada dalam perdebatan apakah agama ini akan bertahan hingga puluhan atau ratusan tahun yang akan datang. Oke, nah saya lebih pada argumentasi yang berikutnya, yang saya rasa agama tidak akan punah. Pertama, agama itu udah lahir dari sejak awal peradaban manusia dan sampai sekarang masih eksis. Dan tanda pengurangan jumlah penganutnya itu tidak signifikan. Jadi masih dalam salah satu sumber itu masih lebih dari 90% warga dunia itu masih percaya agama. Nah, kalau kita bicara konsep evolusi,
ini juga ada tokoh yang menyampaikan bahwa kalau kita bicara evolusi, maka konsep evolusinya Darwin adalah sesuatu itu yang semakin tidak berguna itu akan semakin menciut, lama-lama menghilang. Sama kayak dulu misalnya manusia itu dianggap dari kera itu punya ekor, semakin manusia itu tegak berdiri, ekornya semakin menghilang karena tidak butuh lagi ekor untuk keseimbangan. Maka akhirnya ekornya pun menghilang, pelan-pelan menghilang. Tapi faktanya agama itu nggak menghilang gitu, tidak semakin sedikit. Jumlahnya tidak signifikan penurunan jumlahnya. Artinya dari konsep evolusi pun kita harus mengakui bahwa agama itu survive. Agama itu tidak tergerus oleh perubahan-perubahan yang ada. Dan agama ternyata membantu manusia membentuk sistem heuristik dalam pengambilan keputusan. Gini, pentingnya heuristik. Mungkin ada teman-teman kalau yang belum tahu apa itu heuristik. Heuristik itu adalah cara berpikir ringkas. Jadi misalnya Anda sedang ke mall itu ada banyak pilihan. Anda mau beli apa ya? Misalnya Anda mau beli sampo. Anda mau beli sampo ke mall. Di mall itu ada banyak pilihan sampo. Ada yang untuk rambut berketombe, ada rambut hitam, ada rambut putih, ada rambut berminyak, ada rambut kering dan sebagainya gitu. Kemudian kemudian cara berpikir heuristik adalah ya udah saya lebih sering dengar merek ini bagus gitu. Jadi udah nggak peduli lagi tentang apa isinya, apa kontennya, tapi cara berpikir heuristik itu berpikir ringkas, singkat aja. Oh ternyata ini kata orang bagus, ya udah saya ambil ini gitu. Kata orang ini cocok, kata orang ini sesuai sama rambut saya gitu. Jadi itu cara berpikir heuristik. Dan cara berpikir heuristik itu penting buat manusia. Karena setiap detik manusia itu dihadapkan pada ribuan pilihan, ratusan pilihan, kalau nggak ribuan, ratusan pilihan, dan kemudian heuristik itu membantu mereka untuk memutuskan mana yang dia akan pilih dan mana yang tidak akan dipilih. Jadi daripada dia harus menganalisa setiap pilihan satu persatu, anggap aja puluhan deh. Misalnya sekarang Anda punya pilihan untuk nggak ikut kelas ini, pilihan untuk mematikan audio, pilihan untuk mematikan webcam dan sebagainya, ada juga pilihan untuk Anda berpakaian seperti apa, sisiran atau tidak dan sebagainya. Itu ada banyak sekali pilihan. Kemudian Anda memilih, misalnya sekarang duduk di mana, menggunakan apa, wifi-nya, handphonenya, laptopnya dan sebagainya, itu jadi pilihan Anda. Tapi apakah Anda menganalisa semua pilihan satu-satu? Kan enggak. Kan tidak. Gitu. Dan itu berpikir heuristik namanya. Nah, artinya pengambilan keputusan yang heuristik itu sebenarnya membantu kesehatan mental seseorang. Gitu. Jadi orang semakin rumit pada saat pengambilan keputusan, itu akan semakin dia stres dengan banyaknya pilihan. Nah, pengambilan keputusan yang heuristik ini dibutuhkan. Dan agama itu memberi guideline atau pedoman buat manusia untuk memilih pilihan yang tersedia. Jadi dari kompleksitas pilihan dia akhirnya mau memilih apa gitu. Seperti itu kurang lebih. Jadi argumentasi saya adalah agama akan tetap bertahan. Walaupun saat ini agama itu ada framing yang tidak cukup bagus bahwa agama itu sesuatu yang sifatnya negatif. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan untuk ditanyakan langsung. Kalau tidak, saya lanjutkan. Apakah ada pertanyaan? Ya. Oke. Saya lanjutkan konsep yang pertama. Agama sebagai konsep diri bangsa Indonesia. Oke. Nah, saya mulai dengan ini dulu, istilah yang lebih umum buat kita, yaitu konsep diri itu apa sih gitu. Nah, konsep diri adalah kumpulan kesadaran yang berfokus pada diri manusia itu sendiri. Ini Bagus Takwin. Ini menulis di buku Psikologi Sosial. Jadi konsep diri itu ada hasil kesadaran, perkembangannya tergantung tingkat kesadaran, terbentuk dan tumbuh dari hasil interaksi, dan berkembang dalam bentuk narasi. Nah, kemudian juga ada ini, diri. Secara dapat dibagi menjadi cognitive self, feeling self, social self. Cognitive self itu bagaimana kita berpikir tentang siapa saya, siapa Anda. Feeling self, bagaimana Anda merasakan itu.
Saya merasa senang sebagai dosen misalnya, atau Anda merasa senang sebagai mahasiswa. Gitu. Kemudian social self, bagaimana Anda melihat diri Anda dengan terkait dengan lingkungan sekitar Anda. Oke, selain itu juga ada selain itu dalam konsep self juga terdapat ideal self. Ideal self itu bagaimana diri ideal, seperti apa sih maunya saya gitu. Real self, diri realistis, seperti apa sih saya sekarang, dan out self. Out self itu saya seharusnya seperti apa. Oke. Nah, kemudian, ini ada survei. Ternyata Gebauer et al. 2015 menurut Gebauer, Indonesia itu peringkat 5 dengan tingkat negara dengan realitas tertinggi dari 66 negara yang disurvei. Jadi dia melakukan survei terhadap 66 negara, salah satunya adalah religiositas. Dan ternyata Indonesia peringkat kelima dari 66 negara. Nah, mungkin bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah Pakistan, Filipina, Egypt, Saudi Arabia, kemudian Indonesia, ada India, Dominika, Panama, El Salvador, Puerto Rico. Dan ternyata soal religius ini bukan cuma soal agama Islam, tapi juga agama lain terlihat loh gitu. India itu dominan bukan Islam, Filipina juga dominan bukan Islam. Ada Dominika, Panama, El Salvador, Puerto Rico. Nah, jadi religius itu sebenarnya konteksnya luas. Karena kita di Indonesia aja yang mayoritas Islam, tapi kalau misalnya Anda melihat kajian-kajian religius yang publikasi internasional, itu sebenarnya sebagian besar bukan Islam. Atau banyak agama-agama Katolik, Protestan, Yahudi gitu. Itu ada di sana. Justru lebih banyak daripada kajian-kajian tentang religius di Islam. Nah, secara khusus dari penelitiannya ini, di Indonesia itu berkorelasi positif dengan dua trait atau dua karakter kepribadian. Yang pertama consciousness, yang kedua adalah agreeableness. Nah, ini dari penelitiannya Gebauer. Nah, Emon ini juga mengatakan bahwa consciousness dan agreeableness ini dua trait kepribadian ini berkaitan dengan religiositas berkaitan dengan religiositas. Artinya di Indonesia itu sesuai dengan karakter secara umum di dunia, bahwa dua ini, consciousness dan agreeableness, berkaitan dengan religiositas. Okay. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih detail, lebih lanjut, agreeableness itu orang-orang yang agreeableness itu karakternya dia sederhana, baik, suka menolong, lemah lembut. Konsekuensinya kan berarti orang religius itu bersikap sederhana, suka menolong, baik, dan lemah lembut juga gitu. Harusnya seperti itu gitu. Kemudian kalau conscientiousness itu penuh pertimbangan, hati-hati, self discipline, teliti gitu. Nah, ini di yang conscientiousness ini kok kayaknya mirip nggak sih dengan orang-orang Indonesia? Kira-kira mana yang lebih mirip orang Indonesia? Agreeableness atau conscientiousness? Ada komentar? Kalau menurut Devi sih agreeableness, Pak. Oke, agreeableness. Siva juga menjawab agreeableness. Kira-kira yang lain bagaimana? Agreeableness. Agreeableness. Oke, Jessica, Desri agreeableness. Oke. Kelihatannya yang lain juga sudah mulai melihat ya konteksnya ya. Ternyata agama itu di Indonesia itu agak-agak mirip di sini nih, agreeableness. Nah, coba kita lihat. Ternyata memang karakter orang Indonesia ini loh. Ramah, suka menolong, dermawan, gotong royong, tenang, dan terlihat bahagia. Oke, kadang-kadang dua-duanya. Kalau Mbak Dia, Oke, Mbak Dia. Nah, ini karakter umum orang Indonesia. Tapi benar nggak sih? Mari kita lihat. Oke, ini ada survei. Tingkat keramahan negara Asia. Coba lihat. Indonesia peringkat pertama loh. Tadi ada 5 negara yang religiositasnya terbesar, tertinggi. Indonesia pertama, konsisten. Filipina yang tadinya di atas Indonesia, keramahannya justru lebih tinggi Indonesia.
Ternyata iya bahwa agreeableness, keramahan, yang salah satu karakter agreeableness itu juga muncul di Indonesia. Jadi konsisten nih di Indonesia. Nah, di sini sama sekali tidak terlihat misalnya kayak nggak tahu apakah disurvei atau tidak, tapi rasanya Pakistan, ya Pakistan tadi ya, Arab Saudi itu nggak kelihatan di sini. Nah, coba lihat yang ini. Do friendly local make expatriates feel at home? Nah, Indonesia di sini. Ini yang ke atas ini adalah seberapa friendly orang-orang sebuah negara terhadap ekspatriat orang asing. Kalau yang ke kanan ke atas itu seberapa friendly, ke kanan itu seberapa mereka merasa feel at home, merasa nyaman di rumah. Coba Indonesia di sini konsisten loh, membuat orang merasa nyaman. Berarti kan orang-orang Indonesia ramah kan gitu. Filipina juga agak mirip dengan kita, ada di level yang hampir sama. Egypt jauh di bawahnya. Kemudian tidak ada di situ yang dua di atas Indonesia. Oke. Tapi di sini pun nampak dalam survei lintas negara ini bahwa ternyata Indonesia konsisten dengan nilai agama tadi. Oke, kita lihat ada survei lainkah di sini? Oke. Oh, ini adalah survei dari Charity. Coba lihat. Ini rilis 2019. Ternyata Indonesia peringkat pertama. Kedermawanan. Kedermawanan Indonesia peringkat pertama. Filipina peringkat 89. Di sini Pakistan peringkat 91 yang tadinya rilis nomor 1, Arab Saudi yang rilis nomor sekian 51 peringkatnya, Egypt 106, dan Indonesia itu selevel dengan Australia, New Zealand, dan Amerika itu peringkat 4. Oke, kita bisa melihat lagi kan di sini betapa tadi nilai agama itu muncul loh dalam survei-survei ini, sementara di negara lain itu nggak konsisten. Gitu. Tapi di Indonesia, survei ini konsisten muncul. Jadi reliabilitasnya tinggi, iya. Kemudian konsisten keramahannya, iya. Kemudian konsisten juga kedermawanannya, iya. Yang itu banyak didorong oleh agama. Kemudian membuat orang merasa nyaman, iya. Nah, coba kita lihat lebih detail dari survei ini. New Zealand ini sekarang negaranya Mbak Dia, itu nomor 3 peringkatnya. Oke. Coba lihat dari World Giving Index-nya. Ternyata Indonesia tuh donating money 78%. Volunteering time 53%. Ini 2 yang tertinggi di Indonesia. Helping a stranger ini 46%. Saya nggak tahu nih, kenapa orang Indonesia itu ternyata dalam surveinya lebih nggak mau ngebantu orang asing. Padahal saya ngerasa kalau saya nanya di Indonesia gitu, mereka nggak kenal saya, nanya apa gitu, itu dijawab. Atau misalnya lagi bingung, tersesat gitu, ditanya, jawab. Mungkin kalau yang nanya pakai bahasa Inggris ya wajar aja mereka jadi ini ya, karena bahasa Inggris tidak terlalu digunakan oleh orang-orang Indonesia. Jadi mungkin banyak juga yang merasa agak sungkan untuk menanggapi pertanyaan kalau orang asing. Tapi terlepas dari kemungkinan limitasi dari batasan dari penelitian ini, kita bisa melihat di sini bagaimana peringkat Indonesia yang menjadi negara paling dermawan itu di bawahnya ada Australia yang negara maju, New Zealand, USA, Ireland, UK, Singapura. Jadi Indonesia yang negara berkembang itu ternyata kedermawanannya sama dengan negara-negara maju. Jadi orang Indonesia bukan karena punya uang mereka donasi, bukan karena punya waktu dia mereka donasi. Nah, volunteering time ini kan juga lebih agak mirip dengan volunteering time itu kan mirip-mirip dengan gotong royong kan ya gitu. Udah yuk kumpul kerjasama gitu, kita kerjain apa gitu. Nah ini. Nah, maksud saya dari sini kembali pada konsep self atau diri,
Kalau religiositas di Indonesia itu tinggi, maka ideal self-nya akan banyak merujuk pada nilai agama sebagai konsep diri ideal. Jadi ajaran suka menolong, berderma, sederhana, lemah lembut, dan itu dilakukan dan menjadi gambaran ideal orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu lebih lebih suka disebut orang-orang yang suka menolong daripada yang tidak suka menolong. Sederhana itu lebih diakui di Indonesia daripada menyombongkan diri. Gitu. Jadi misalnya, wah saya sudah melakukan ini loh, itu loh, gitu. Bagi orang Indonesia itu nggak relevan gitu, nggak seharusnya begitu. Gitu. Jadi wajar aja dalam beberapa konsep, kenapa sih orang Indonesia itu nggak mau ngakuin kelebihannya? Mungkin salah satunya karena dia lebih suka menjalankan nilai sederhana atau modesty barangkali. Oke, gitu juga dengan out self, diri seharusnya. Itu banyak merujuk pada nilai agama sebagai sikap yang harus dimiliki, dan orang Indonesia setuju bahwa nilai diajarkan agama sebagai seperti syukur, sabar, kasih sayang, dan lain-lainnya itu sebagai nilai ideal yang harus diikuti. Nah, ini kalau misalnya Anda googling di Google Scholar atau apa gitu ya, mesin pencari, penelitian-penelitian tentang ini sudah sangat banyak di Indonesia, penelitian tentang gratitude, syukur, sabar, compassion, dan sebagainya itu sudah sangat banyak nanti, dan itu mostly sebagian besar itu dikaitkan dengan konteks-konteks keberagamaan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu kah? Pak, saya mau nanya dong, Pak. Iya, silakan. Pak, apakah benar kalau misalkan katanya orang yang punya jiwa sosial itu dia sehat mentalnya, Pak? Kan kata Bapak tuh orang Indonesia itu paling senang kalau dibilang itu suka menolong dan lain-lain, kayak gitu, Pak. Oke. Udah, sekian. Oke, terima kasih Nurmanita. Jadi kalau konsep itu, penelitian yang saya tahu adalah salah satunya menolong orang lain itu membuat pertama rasa terbebaninya hilang, kemudian juga membuat orang lain merasa lebih senang. Gitu. Tapi kalau kategori sehat mental itu nanti ada banyak lagi konsep sehat mental, itu tidak semuanya saya tahu, tapi merasa lebih senang, lebih bahagia itu iya pada saat menolong. Tapi pada saat itu dan konteks itu seperti itu sih. Penelitian lebih lanjut mungkin nanti bisa dilakukan. Itu ya, Mas Manita. Atau ada yang lain barangkali pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, nah ini simpulan awalnya. Berarti yang saya ajukan adalah konsep diri orang Indonesia itu dapat dilihat dari cara pandangnya terhadap agama. Tapi artinya gini, semakin tinggi religius seseorang, semakin dapat dipahami dirinya dari agamanya. Jadi kalau orang yang religiusnya tinggi, kita bisa lihat karakter dia dari bagaimana dia menjalankan agamanya itu. Gitu. Tapi kalau religiusnya rendah, mungkin jadi nggak relevan kita melihat karakter dia dari agamanya. Gitu. Jadi kurang lebih itu. Jadi konsep diri ini kemudian bagaimana agama membentuk dirinya. Ya, ideal self-nya ada di sana gitu. Jadi mau jadi seperti apa sih, manusia seperti apa sih? Oke, kalau dia religiusnya tinggi, lihatlah agamanya. Seperti apa yang dia manusia seperti apa yang dia inginkan ke depannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua. Agama sebagai potensi bangsa Indonesia. Nah, kalau agama itu sudah dinilai, dianggap sebagai sesuatu yang bagian dari konsep diri bangsa Indonesia, maka harusnya agama itu bisa dikelola supaya dia bermanfaat bagi pembangunan, bagi rekayasa sosial di masyarakat. Gitu. Jadi tidak hanya sebagai penerapan ritual agama sehari-hari. Oke. Oke, bisakah agama sebagai sumber solusi? Oke.
pertanyaannya ini sebenarnya kayak apakah Bhinneka Tunggal Ika itu di Indonesia itu masalah atau kekuatan sih gitu. Dari Sabang sampai Merauke itu ada banyak sekali suku, bahasa, budaya, itu kekuatan apa kelemahan? Itu kalau misalnya dianggap kelemahan, maka agama pun bisa jadi kelemahan. Tapi sebagian besar orang Indonesia percaya bahwa itu adalah kekuatan. Kebinekaan kita adalah kekuatan kita. Oke, sehingga ini pertanyaannya harusnya bisa dijawab bahwa dia adalah kekuatan. Oke. Bangsa Indonesia yakin bahwa perbedaan adalah kekuatan sebagaimana tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalimat Bhinneka Tunggal Ika-nya ini adalah statement bahwa orang Indonesia percaya keragaman Indonesia adalah kekuatan kita. Oke. Problemnya adalah agama tidak digunakan secara tepat untuk melakukan rekayasa sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi mungkin juga kalau misalnya masuk ke pemerintah, ya Departemen Agama barangkali tidak cukup tepat mengelola isu-isu agama atau mendeliver isu-isu agama, mengantarkan isu agama supaya menjadi rekayasa sosial yang positif gitu. Tidak menjadi sumber konflik, tidak menjadi sumber masalah, tapi menjadi sumber solusi. Ya, ini problemnya sebenarnya. Oke. Contoh, survei dari majalah SWA memperkirakan dana filantropi. Dana filantropi ini dana amal. Jadi misalnya kalau di Indonesia tuh ada misalnya dompet duafa, lembaga zakat, atau misalnya di dalam konsep agama yang lain juga ada filantropi di Indonesia itu. Kalau catatan majalah SWA itu antara 2,3 sampai 4,6 triliun. Ini 2,3 ya. 2,3 sampai 4,6 triliun per tahun. Estimasi lain, ini sumber dari Indonesia Economic Outlook, itu menyebutkan 19,3 triliun per tahun. Jadi dananya besar loh gitu. Dan ini tidak menggunakan instrumen-instrumen yang misalnya nanti kalau nggak bayar pajak dihukum, nggak sama sekali gitu. Ini benar-benar amal yang dia voluntary, secara sukarela mereka membayar atau memberikan uang atau harta yang itu dengan kesadarannya sendiri. Gitu. Jadi jumlahnya ini, apalagi kalau misalnya jumlahnya ini sangat besar loh. Apalagi kalau misalnya kalau kemudian disupport oleh sistem yang lebih kuat dari pemerintah. Gitu. Angka 19,3 ini bisa meningkat. Nah, konsep lain adalah divine punishment. Divine punishment mungkin tidak terlalu familiar, tapi beberapa subbagiannya, ada subdimensinya, itu ada kayak takut sama dosa, takut Tuhan marah, atau takut neraka. Ini juga konsep dalam agama yang punya potensi sangat besar untuk kita maksimalkan. Jadi, gimana sih kira-kira nih, apakah konsep divine punishment ini bisa? Oke. Ini banyak bahasa Inggrisnya sebenarnya karena dia bagian dari riset saya saat saya kuliah saat ini. Sekarang saya lagi melanjutkan studi lanjut di Malaysia. Dan penelitian saya ini mengangkat tema ini, konsep divine punishment ini, yang konsep dosa, hell, neraka, dan kemarahan Tuhan. Gitu. Jadi saya copy sedikit dari beberapa bagian di disertasi saya. Jadi ternyata beberapa peneliti juga mengatakan the best way to overcome the impossibility to control every action of a large member of community with low cost. Jadi bayangkan, sekarang di Indonesia ada KPK yang kemarin jadi isu besar juga, undang-undangnya segala macam itu. Ternyata
cara paling efektif dan paling murah untuk mengawasi penduduk adalah dengan mengenalkan mereka dan membuat mereka sadar bahwa mereka takut sama Tuhan, takut dosa, takut masuk neraka. Dengan begitu, itu bisa mengurangi banyak kos-kos pengawasan. Anda nggak perlu CCTV di mana-mana, karena dia sudah mulai self-monitoring. Setiap orang yang percaya pada konsep dosa, neraka, dan kemarahan Tuhan, itu dia akan self-monitoring. Dia akan melihat dirinya sendiri. Dia akan mengawasi dirinya sendiri. Dan ini sangat efektif. Cuma sayangnya di Indonesia tidak ada pengelolaan konsep ini. Jadi tidak ada narasi yang membuat orang itu oh iya ya gitu. Waktu dia mau korupsi dia sadar wah ada dosa nih gitu. Akhirnya dia berhenti korupsi. Gitu. Jadi sekarang konsep dosa ini cuma ya apa ya? Kalau misalnya yang saya lihat itu lebih banyak nanti kalau nggak sholat dosa ini, tapi nuansa-nuansa yang sosial misalnya, nuansa-nuansa yang dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya Anda menyakiti tetangga Anda itu dosa juga loh gitu. Itu nggak banyak gitu dibahas. Gitu. Padahal ini cara yang paling mudah, paling murah dalam mengawasi, mengontrol perilaku dari anggota komunitas yang besar. Dan Indonesia itu besar. Dan tadi kita kembali ke survei-survei di awal, Indonesia itu peringkat 5 religiositasnya. Beberapa survei melihat korelasi yang kuat antara nilai-nilai agama dengan nilai yang hidup di masyarakat. Gitu. Nah, di bagian ini juga nggak terkelola nih. Gitu. Konsep dosa, divine punishment, ini juga accepted in most of religion in the world. Jadi hampir setiap agama di dunia ini ada konsep ini. Gitu. Jadi saya sudah membaca beberapa bukunya dan agama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Protestan, Yahudi ini menerima ini. Walaupun nanti ada beberapa variasi narasi konsep dosa dan bagaimana implementasinya, tapi ini diterima dalam sebagian besar agama di seluruh dunia. Dan ternyata konsep dosa itu tidak hanya mencegah immoral behavior seperti mencontek gitu. Ini salah satu penelitiannya Sarif dan Nur Zayan ini, bagaimana konsep dosa itu mencegah cheating. Tapi ternyata secara positif dia mempengaruhi pro-social behavior. Ya, komentarnya oke. Mbak Dia, ini di Indonesia lebih banyak ritual. Nah, itulah Mbak Dia. Jadi bukan interaksi sosialnya yang kemudian kita tekankan dalam keberagamaan di Indonesia, tapi orang-orang Indonesia itu lebih sibuk ngurusin ritual beragama. Memang itu penting. Saya tidak mengatakan bahwa ritual agama itu nggak penting. Gitu. Ritual agama bagi orang beragama itu penting. Tapi kemudian fakta ini menyebabkan kita abai terhadap nilai-nilai yang harusnya bisa dikembangkan untuk interaksi antar umat beragama. Dari banyak nilai agama, itu saya yakin sebagian besar, sebagiannya, bahkan menurut saya sebagian besar, itu mengatur interaksi bagaimana berhubungan dengan orang lain. Dan itu positif semua. Nah, penelitian Salim ini justru menunjukkan bahwa orang yang percaya Tuhan itu lebih prososial loh gitu. Dan kerjasamanya, penelitian Yilmaz 2016 ini menunjukkan kerjasama orang yang percaya dosa itu lebih tinggi. Artinya di sisi lain dia mencegah, tapi di aspek positifnya juga dia meningkatkan. Nah, unik kan gitu. Nah, kemudian agama itu memberi perangkat pada orang-orang yang percaya pada agama, tool to judge behave morally in specific situation. Nah, ini yang tadi di awal saya sampaikan tentang heuristik gitu. Jadi dengan konsep agama, orang kemudian menyadari mesti ngapain nih gitu. Di tengah jalan ada orang tabrakan, mesti ngapain nih gitu. Langsung
secara heuristik dia akan berpikir gitu. Nah, ini padahal di agama itu banyak sekali ajaran untuk menolong gitu. Nah, itu juga bisa didorong untuk kemudian lebih banyak dilakukan oleh orang-orang beragama di Indonesia. Oke, beberapa penelitian lain tentang religiositas juga menunjukkan bahwa orang-orang yang beragama itu secara moral itu lebih baik. Saya tidak menafikan bahwa ada masalah. Memang kemudian agama itu juga orang-orang beragama itu juga banyak yang prejudice, berprasangka terhadap agama yang lain. Gitu. It's a clear problem. Itu masalah yang jelas gitu. Saya tidak menafikan itu. Tapi kita juga perlu balance untuk melihat bahwa potensinya juga besar loh gitu. Dan sejauh ini di penelitian, di media, itu mana yang lebih banyak diangkat? Agama sebagai potensi atau agama sebagai problem gitu. Sejauh pemahaman saya, sejauh pembacaan saya, apa yang terlihat di media, agama itu seringkali lebih diangkat sebagai problem daripada solusi. Seperti itu. Oke. Jadi, karena agama konsep diri, jadi agama itu dapat menjadi potensi bangsa jika dikelola dengan baik. Nah, cuma tantangannya, oke. Saya coba kembali ke slide pertama saya. Di sini, ini penelitian yang saya lakukan bersama rekan-rekan di psikologi UHAMKA. Tahun 2012 waktu itu sebenarnya yang mewawancara ini adalah dari Antara. Antara itu yang pertama kali mengutip hasil penelitian kami, kemudian dari Antara itu kemudian dikutip oleh media-media yang lain. Nah, ini yang saya ambilkan dari Republika tahun 2012. Okay. Ada 76% warga ingin RI jadi negara Islam. Oke, judulnya itu jadi kayak tantangan. Sebenarnya hasil surveinya tidak murni seperti itu. Jadi, penelitian lebih lanjut, ada pertanyaan lebih lanjut, memang ada pertanyaan tentang apakah Anda ingin Indonesia menjadi negara Islam. Itu ada, memang gitu. Tapi ketika kami gali, ya. Oke, ya, saya lanjutkan kemarin. Jadi waktu kami mensurvei ini, ada pertanyaan tambahan. Jadi, ternyata mereka tidak paham maksudnya negara Islam. Jadi bayangan mereka, negara Islam itu maksudnya nilai-nilai agama loh gitu. Jadi selama ini ustadz-ustadz itu bilang jujur, ustadz-ustadz itu bilang amanah, menjalankan amanah menjalankan amanah jabatan sebagai mestinya, itu yang kemudian ternyata oleh responden kami itu yang disampaikan, bukan merubah undang-undang negara menjadi negara berbasis syariah, bukan itu ternyata. Artinya 76% ini mengatakan negara Islam itu dalam konteks nilainya itu jalan gitu. Nilai jujurnya jalan. Tapi ini yakinlah bahwa nilai jujur ini tidak hanya dalam Islam, tapi juga diajarkan dalam agama lain. Nilai sabar itu diajarkan dalam agama lain. Nah, jadi seperti itu. Sehingga salah satu tantangannya adalah ini. Agama seringkali dinarasikan sebagai sumber konflik. Agama juga dihadapkan pada konstitusi negara. Nah, survei tadi tuh. Jadi seolah-olah agama itu akan mengganti konstitusi negara. Padahal nggak banyak yang paham tentang hukum Islam tuh nggak terlalu banyak paham. Tapi mereka paham bahwa ajaran Islam itu seringkali mengajarkan jujur, mengajarkan berbaik sangka dan sebagainya. Itu diajarkan gitu. Jadi survei kami justru mendukung itu. Jadi masyarakat itu sebenarnya bisa menerima bahwa agama itu sebagai sumber untuk menyelesaikan masalah. Tapi kemudian kayaknya ada pihak-pihak yang kayaknya jadi terlalu tidak menggalinya lebih dalam gitu. Dianggap itu mencoba mengganti ideologi negara. Sebenarnya enggak.
sebagian besar masyarakat itu tidak mau ideologi negara berubah, tapi ingin agar nilai-nilai agama itu dijalankan oleh tokoh-tokoh di publik. Nah, agama sering dinarasikan sebagai sumber konflik, konflik agama, terorisme dan sebagainya. Ini banyak sekali di media. Ya, media juga ini sih ya, bad news is good news gitu. Jadi berita-berita yang jelek itu seringkali dieksploitasi karena ngerasa itu sebagai informasi yang menarik dan banyak dicari orang gitu. Nah, sehingga narasinya itu agama itu sebagai sumber konflik. Oke, bentar ya, bentar. Oke, kita lanjutkan di sini. Kemudian lebih banyak membahas ritual agama daripada nilai agama. Saya tidak tahu bagaimana dengan rekan-rekan mahasiswa di sini. Tapi yang saya tangkap ada banyak ritual agama yang dibahas dalam diskusi-diskusi agama. Misalnya sholatnya harus berapa rakaat, terbaca ini baca itu atau enggak gitu. Daripada bagaimana nilai agama itu dijalankan. Kayaknya bagian ritual itu jadi bahasan yang lebih penting daripada bagaimana pelaksanaan nilai. Kemudian lebih banyak menggali perbedaan daripada persamaan. Oke. Nah, saya coba tanggapi dulu dari mahasiswa USU, Hadijah. Bagaimana menanggapi orang yang tumbuh dengan ketakutan akan agamanya? Fenomena yang saya lihat di sekitar saya, banyak anak yang jika melakukan kesalahan, maka diberi peringatan oleh orang yang lebih tua. Jangan gitu nanti masuk neraka. Kalau gini bisa masuk surga. Oke. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Hadijah. Ini memang jadi tantangan. Kalau saya gali lebih, sampaikan lebih jauh, konsep tentang neraka itu di satu sisi juga berdampak pada anxiety, kecemasan. Jadi dia punya korelasi dengan kecemasan seseorang. Jadi semakin dia takut akan dosa, semakin dia menjadi cemas. Ya, itu memang ada. Jadi upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana menyampaikannya. Jadi ada cara menyampaikan atau mengingatkan anak tentang konsep dosa supaya itu bisa diterima dengan baik. Sama kayak gini. Mungkin Hadijah, benar ya Hadijah yang namanya ya. Mungkin Hadijah pernah lihat melakukan ini dendanya sekian. Kalau Anda nerobos lampu lalu lintas dendanya sekian. Misalnya pernah lihat itu. Dan di Singapura itu dianggap fine city karena semuanya itu ada dendanya. Ngelakuin ini ada dendanya, ngelakuin itu ada dendanya. Tapi kira-kira orang Singapura itu jadi stres nggak sih dengan banyaknya denda-denda di sana sini? Ternyata kan enggak. Gitu. Nah, konsep denda itu hampir sama dengan konsep neraka atau dosa dalam agama. Jadi apa yang dilakukan pemerintah Singapura dengan ada ngelakuin ini dendanya itu, ngelakuin ini dendanya itu, gitu. Cara orang-orang Singapura mengelola ide tentang fine atau denda itu kayaknya perlu dipelajari oleh orang-orang yang akan mengajarkan agama. Gitu. Sehingga orang juga nggak cemas dengan agamanya, dengan dosanya, gitu. Maksudnya tidak merasa ditakut-takuti, tapi kemudian melakukan self control, self monitoring terhadap dirinya sendiri. Nah, kayaknya ini butuh kajian khusus ya, bagaimana menyampaikannya gitu. Jadi bagaimana sih menyampaikan larangan kepada anak supaya dia nggak ketakutan sendiri. Tapi saya dalam konsep ini saya merasa bahwa apa cara penyampaian orang-orang yang banyak mengajarkan agama itu nggak tepat, gitu. Terutama ketika dia menyampaikan tentang konsep-konsep dosa. Nah, ketakutan itu yang kemudian jadi masalah.
Oke, kemudian pertanyaan dari Esther. Agama sebagai kekuatan, hal ini berlaku umum atau hanya bagi pemeluknya? Oke. Terima kasih Esther. Jadi gini, banyak sekali fenomena di sekitar kita, semakin kita beragama malah semakin cenderung bersikap eksklusif dan tidak toleran. Oke, Esther, terima kasih banyak pertanyaan kamu. Pertanyaan kamu ini sama dengan tantangan keempat yang saya bahas, yaitu lebih banyak pembahasan antar agama itu lebih banyak melihat perbedaannya daripada melihat persamaannya. Sehingga maksudnya gini, agamanya ya jelas beda gitu. Tapi apakah agama Protestan ngajarin sabar? Iya. Agama Katolik iya. Agama Islam juga. Hindu dan Buddha juga ngajarin konsep sabar loh gitu. Jadi kenapa nggak digali persamaannya itu? Kemudian marilah kita sama-sama jadi orang Indonesia yang sabar dengan konsep agama tersebut. Nah itu yang kurang dilakukan. Lebih banyak kita membahas perbedaannya gitu. Itu ya Esther ya kurang lebih. Nah kemudian Debbie dari Bunda Mulia. Bagaimana stigma masyarakat terhadap kesehatan mental seorang karena kurang dekat dengan Tuhan? Oke. Terima kasih Debbie. Jadi memang ada beberapa riset melihat bagaimana hubungan antara religiositas dan well-being. Dan itu memang terbukti ada hubungan atau korelasi positif antara religiositas dan well-being. Tapi ada satu syaratnya, yaitu norma sosial yang berlaku di masyarakat. Jadi, maksudnya gini, kalau norma sosialnya itu penuh dengan nuansa keagamaan, maka orang yang religiositasnya tinggi, itu well-being-nya juga tinggi. Tapi, kalau norma sosialnya tidak kuat kaitannya dengan agama, gitu, maka well-being ini tidak dipengaruhi oleh religiosity. Jadi misalnya ada beberapa negara kayak Denmark gitu atau Finland itu tidak terbukti hubungan religiositas dan well-being. Tapi negara kayak Indonesia, Egypt, Filipina itu terbukti ada korelasi antara religiositas dan well-being. Jadi semakin religiositas di negara-negara tersebut, maka semakin well-being. Oke, kita terima aja bahwa di Indonesia itu sebagian besar udah beragama gitu. Maka konsekuensinya mari kita tingkatkan nilai ini. Daripada Anda mau menghancurkan agama di Indonesia itu butuh waktu puluhan tahun, ratusan tahun barangkali, lebih baik gunakan dia sebagai modal untuk melakukan rekayasa sosial. Oke, ini kemudian ada pertanyaan dari Maulana Irfan. Bagaimana pendapat Bapak tentang fenomena orang yang menjadikan dirinya sebagai Tuhan terhadap orang lain? Oke, ini kisah Fir'aun bukan ya? Mana nih? Maulana Irfan? Orang yang menjadikan dirinya sebagai Tuhan terhadap orang lain. Jadi minta disembah gitu ya oleh ini. Apakah Maulana masih online? Mungkin bisa dijelaskan Maulana? Pak. Ya. Maksudnya tuh kayak misalkan kita melakukan sesuatu nih, terus orang-orang tersebut itu kayak bilang jangan ini tuh dosa, atau bahkan sampai bilang mengkafirkan diri kita gitu, Pak. Oh ya. Oke. Terus? Ya, jadi menurut Bapak, pandangan Bapak tentang hal itu bagaimana, Pak? Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Oke. Dari sini Maulana itu juga ngerasa nggak nyaman ketika ada orang yang mengkafirkan. Jadi sebenarnya orang-orang Indonesia itu nggak suka disebut nggak beragama. Jadi agama itu memang bagian dari jati diri kita loh gitu. Jadi oke. Tapi kemudian ini sebenarnya lebih kayak dia mengklaim kebenaran hanya dari dirinya sendiri. Kayaknya ini lebih ke ada faktor-faktor psikologis lainnya. Jadi misalnya dia nggak cukup terbuka sehingga dia merasa bahwa cuma pendapat dia yang benar gitu, tidak ada pendapat lain di luar dia. Ini ada faktor-faktor psikologis yang sebenarnya kita bisa gali sama-sama. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, kalau Anda tertarik untuk membahas konsep agama, itu termasuk tema yang sangat besar di psikologi yang masih belum digali. Kalau misalnya Anda mau googling gitu ya,
hubungan antara kepribadian dan religiositas. Itu aja masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab oleh para peneliti. Hubungannya seberapa kuat dengan mungkin ada yang tahu tentang Big Five Personality Traits. Jadi ada lima traits dari personality. Nah itu yang clear ada hubungannya dengan religiositas cuma 2 baru. Yang tadi kita bahas, agreeableness dan conscientiousness. Sementara 3 yang lainnya itu masih belum jelas bagaimana hubungannya. Nah itu sebenarnya ada banyak tema-tema besar. Jadi pertanyaan Maulana tadi lebih ada karakter psikologis lain yang mempengaruhi sikap dia dalam menyampaikan nilai-nilai agama. Tapi itu hampir sama dengan ini nih. Lebih banyak menggali perbedaan daripada persamaan. Jadi orang tersebut lebih suka dengan perbedaan-perbedaan, membahas perbedaan daripada persamaannya. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Nurmanita. Jika agama suatu permasalahan di sekitar lingkungan kita, bagaimana merubah persepsi orang tersebut jika agama? Oke, bagaimana mengubah persepsinya? Ini. Jadi agama harus kita ubah narasinya. Dia tidak lagi sumber masalah, tapi sumber solusi. Sehingga pertanyaan Nurmanita ini membuat saya ingin melanjutkan slide-nya. Jadi saya ingin mendorong kita semua, rekan-rekan, untuk mempromosikan narasi nilai agama yang positif. Saya melakukan penelitian tentang sabar, patience. Dan ternyata faktanya ini saya temukan di agama yang lain. Ketika saya membaca tentang gratitude, itu dalam agama lain itu juga banyak diteliti. Ketika membahas tentang kasih, compassion, rahman, itu dalam anjuran agama itu dibahas hampir di setiap agama. Jadi bagaimana hal-hal ini tidak kita promosikan untuk agama mengajarkan ini loh gitu. Kalau kita mau diskusi yang tadi misalnya mencari persamaan, mari kita cari persamaan konsep sabar dari agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, kemudian yuk kita implementasikan. Gimana sih konsep syukur gitu dalam lintas agama? Gimana konsep kasih, compassion lintas agama? Kenapa tidak kita dorong ini? Kemudian kita promosikan, narasikan, sehingga orang melihat agama itu bukan sumber konflik gitu. Agama itu ternyata membuat orang lebih bersyukur loh gitu. Agama itu ternyata membuat orang lebih compassion loh, lebih pengasih loh gitu. Agama itu ternyata membuat orang lebih sabar loh gitu. Nah, ini yang loss dari pendidikan agama di kita. Jadi, pendidikan agama kita itu seringkali justru menghilangkan bahasan nilainya, pembahasan nilainya, akhirnya terjebak pada pembahasan ritualnya. Nah, ketika pembahasan ritual itu jelas yang sama lah kayak misalnya pramuka, hormatnya harus begini atau harus begitu gitu. Paskibra ya, upacara bendera gitu. Cara hormat yang benar seperti ini. Kalau udah ritual itu kan lebih saklek, sehingga lebih muncul perbedaannya daripada persamaannya. Tapi kalau narasi nilai itu akan lebih fleksibel. Saya ketika membahas tentang sabar, dalam Islam aja itu fleksibel, luas sekali gitu. Ada tokoh ini bilang sabar seperti ini, tokoh yang lain bilang sabar seperti itu. Itu luas. Jadi kita justru akan menjadi lebih fleksibel ketika membahas nilai-nilai antar agama ini, narasi nilai agama ini bagi saya lebih penting daripada ritual. Ritual itu penting, tapi untuk agamanya itu sendiri. Tapi untuk masyarakat, nilainya yang penting. Bagaimana nilai agama itu kemudian bisa mempromosikan kehidupan bermasyarakat. Gitu. Jadi kalau dia sudah dari awal, sudah kita petakan sebagai bagian dari konsep diri, menjadi potensi, mari potensi ini kita kembangkan untuk melakukan rekayasa sosial di masyarakat. Gitu kurang lebih. Nah, terakhir, ini menjelang slide terakhir saya. Jadi, salah satu tema nilai yang banyak dibahas dalam agama adalah gratitude, syukur. Marilah kita bersyukur. Saya juga bersyukur sudah dihadiri oleh 50-an orang. Tadi ada yang keluar masuk, berarti mungkin sampai 60 kali ya. Terima kasih sudah hadir di kelas saya. Mendengarkan penjelasan saya, dan bukunya sudah terbit. Nanti kita bisa bahas di grup bagaimana pemesanannya yang ingin memperoleh buku ini.
Seperti itu. Nah, sekarang apakah ada pertanyaan yang lain? Mbak Rido, ini masih berapa menit lagi ya? Halo, Mbak Rido. 15 menit lagi, Pak. Oh, 15 Lebih menit juga. lagi. Oh, nggak usah lebih-lebih lah. 15 menit lagi. Ada 15 menit lagi untuk pertanyaan. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Ini kok mulai beraksi-aksi seperti apa ya? Oke, ada pertanyaan barangkali? Oh, ini ada pertanyaan dari Ihsan ya. Oke, Ihsan menanyakan bagaimana seorang yang memanfaatkan agama di ranah politik? Bagaimana pandangan Bapak? Oke, berarti dua pertanyaan itu ya. Politik dan bagaimana pandangan saya. Saya tidak bisa menyalahkan juga sih. Ketika orang paham, ini saya coba ambil contoh Amerika. Kasus Amerika itu salah satu yang menyebabkan Donald Trump akhirnya terpilih sebagai presiden Amerika adalah dia mengangkat isu agama. Pada saat itu, salah satu agama yang dia anggap menjadi masalah di Amerika adalah agama Islam. Dan itu kemudian membuat orang-orang yang cukup radikal di Amerika, jadi radikal ini sebenarnya luas loh ya, kemudian lebih memilih dia. Yang konservatif lah, kalau nggak kita sebut radikal, yang konservatif. Gitu. Sehingga dukungan dari Partai Republik itu tinggi. Partai Republik itu lebih kental agamanya daripada Partai Demokrat. Oke. Jadi di Amerika pun isu agama digunakan untuk bisa terpilih. Di negara yang katanya demokrasinya nomor 1 di dunia, itu terjadi. Nah, sekarang kita juga nggak bisa melarang orang-orang di Indonesia itu menggunakan itu. Toh faktanya, kita dengan mudah tercetus melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan isu agama. Termasuk memilih atau tidak memilih karena isu agama. Jadi wajar aja kemudian beredarlah informasi bahwa misalnya Jokowi itu tidak Islami misalnya. Kubu yang satu lagi lebih Islami gitu. Itu jadi wajar. Tapi saya juga tidak walaupun itu wajar, saya juga nggak setuju sih gitu. Isu-isu agama itu kemudian ditabrakkan dengan kepentingan politik yang sesaat seperti itu. Akibatnya akhirnya ada narasi yang face to face antara agama dan negara gitu. Seolah-olah orang yang beragama itu milihnya ke A daripada ke B. Nah, ini kan jadi apa ya? Kontraproduktif. Jadi nggak sesuai gitu. Nggak tidak lebih produktif daripada yang diharapkan. Yang harusnya agama itu benar-benar menjadi modal kita untuk berinteraksi positif sesama orang Indonesia, gitu. Tapi kok malah menjadi modal untuk berinteraksi secara negatif, untuk saling menyerang dan sebagainya. Seperti itu. Ya, terima kasih Aziz untuk pertanyaannya. Oke. Oh ya, terus pertanyaan kedua menurut Aziz adalah, menurut Bapak apakah jika seorang menyatakan bahwa buku kitab sebagai fiksi, ini ini kayaknya pembahasan itu ya, Rocky Gerung ya. Oke, saya tidak mau masuk ke ranah seperti ini. Faktanya agama itu punya kitab suci. Oke, akuilah bahwa agama itu punya kitab suci, dan ajaran agama itu juga mengajarkan masa yang akan datang. Dia mengajarkan tentang akhirat, kiamat gitu. Padahal itu belum terjadi. Terserah itu apakah itu disebut mengajarkan fiksi atau tidak. Tapi silakan Anda melihat bahwa mengatakan ada kiamat yang bagi kita saat ini kiamat belum ada gitu. Agama mengajarkan ada surga neraka, bagi kita saat ini ya di mana surga neraka gitu. Apakah itu disebut fiksi atau tidak ya silakan Anda menilai sendiri. Gitu.
Ya, semoga itu menjawab ya, Ihsan Aziz. Mungkin ada pertanyaan yang lain, bisa disuarakan lewat mic-nya atau diketik. Berarti sekarang sudah tinggal 10 menit ya, Mbak Rida ya. Masih ada pertanyaan kah barangkali? Oh, ada Mbak Made tentang peran tokoh agama dalam edukasi kesehatan seperti KB. Oke, terima kasih Mbak Made. Nanti Mbak Dia akan memberi sesi tentang older ya, lansia di Indonesia. Ya. Oke. Ada Mbak Ridoy, kitab suci sebagai pedoman pemeluk agama masing-masing, semuanya berkaitan dengan iman. Yes, saya setuju, Mbak. Ya, keimanannya masing-masing, gitu. Jadi silakan mempercayai sesuai dengan imannya masing-masing. Yovika, saya ingin tanya di luar materi pembahasan. Oke. Tidak kajian ilmiah tentang perilaku manusia, perilaku mudah yang dapat meningkatkan perilaku syukur. Ada tidak kajian ilmiah tentang perilaku yang dapat meningkatkan perilaku syukur? Oke, jadi ini ada penelitian tentang ini kok. Gitu. Penelitian tentang grit itu tuh banyak gitu. Tapi nanti Yovika ketika membaca tentang penelitian, itu tugas Anda adalah untuk memikirkan bagaimana implementasinya. Itu biasanya yang dibahas di kampus tuh kayak gitu. Jadi peran Anda belajar teori kan di kampus gitu. Kemudian Anda coba pikirkan dari teori ini kira-kira aplikasinya gimana sih gitu. Jadi nggak semua diserahkan pada, memang ada beberapa penelitian terapan itu, tapi banyak sekali dan lebih banyak penelitian itu yang teoretik gitu, yang mengembangkan teori. Nah dari situ, dari penelitian teoretik itu kemudian kita lah sebagai orang-orang kampus yang berpikir gimana kira-kira implementasinya. Seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Oh ya, ini untuk pesan sponsor tetap ya, Psikologi Indonesia sudah terbit, dan nanti untuk yang ingin memesan bisa berkoordinasi nanti mungkin di grup WhatsApp Psikologi Indonesia. Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke Mbak Ridoy. Oh, masih ada ya Mbak Ridoy yang nanya. Apakah subjek Bapak ada yang ateis? Subjek saya memang saya mencari subjek yang beragama justru. Saya tidak meneliti tentang yang ateis. Jadi ini di luar kajian saya kalau yang ateis. Tapi bagaimanapun saya tetap mempelajari bagaimana konsep-konsep itu. Jadi misalnya perilaku prososial, perilaku menolong itu juga muncul di ateis. Tapi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yang tidak beragama. Tapi kemudian karena saya berangkat dari agama sebagai salah satu bagian konsep diri bangsa Indonesia, jadi saya berangkatnya dari yang beragama, gitu. Jadi bukan berangkatnya ada apa sih di ateis, nggak begitu sih. Tapi saya melihat ada apa yang beragama. Memang kalau mau digali juga penelitian itu akan menjadi satu tema penelitian yang baru lagi ya, gitu. Tapi di situ saya mengakui itu saya tidak terlalu paham tentang bagaimana orang-orang ateis itu menyikapi isu-isu agama. Gitu sih. Gitu ya, Mbak Ridoy. Oke. Mungkin kalau masih ada, kalau tidak ada saya serahkan ke Mbak Ridoy. Di teksnya juga kayaknya sudah habis. Sudah saya jawab.
Oke, Kalau nggak ada pertanyaan, silakan Mbak Reda. Oke, terima kasih Pak Suban. Materinya menarik sekali. Yang pasti saya ambil kesimpulan di sini bahwa memang kita sedang dihadapkan dengan fenomena bahwa agama itu sekarang sedang jadi masalah gitu ya. Bahkan untuk orang yang pemeluk agama yang rasanya juga cukup masih bisa bertahan seperti Pak Suban yang masih positif memandang agama akan tetap ada seperti saya juga. Agama masih akan ada. Ya, artinya ini menjadi sesuatu ancaman juga secara tidak sadar kita melihatnya bahwa kita kok agak dikucilkan atau mereka lebih hebat, lebih benar seperti itu. Tapi ternyata kondisi ini hasil konstruksi sosial yang harus kita waspadai seperti itu ya. Jadi kalau tadi saya tangkap sih sebenarnya agama itu tidak perlu untuk dipertentangkan. Kita rayakan ke persamaan-persamaan yang ada. Mari kita berpesta akan persamaan-persamaan di antara kita. Tapi sebelum kita pestain, kita harus cari tahu dulu persamaan yang ada itu apa. Mungkin kayak misalnya berarti itu agama Islam, agama Kristen itu apa? Mungkin di ranah di ateis juga. Mungkin ada, jadi tak perlu kita mempertentangkannya. Itu ya Pak ya? Ya, setuju Pak. Banyak yang masih bisa kita teliti lagi, kita analisis lagi, mungkin untuk membuat ini menjadi lebih hidup lah, lebih dalam sebagai konsep agama di Indonesia. Itu Pak. Yang lain kalau ada yang mau bertanya boleh kontak langsung ya, kita sudah ada di grup WA. Sama Pak Suban boleh. Oke, mungkin begitu saja Pak. Ada kata penutup Pak? Enggak, terima kasih udah tadi. Oh iya, nanti informasi buku kita segera beritahukan di grup bagaimana pemesanannya ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Suban. Sampai ketemu di kuliah berikutnya.